Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat medsos, sahabat-sahabat medsos semua, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi di Eldor File. Kali ini dengan topik pembicaraan yaitu program MBG tanpa naskah akademik seperti beli kucing dalam karung. Nah, tujuan dari pembicaraan kali ini adalah bagaimana masyarakat dapat menilai MBG ini secara objektif. Akhirnya yang muncul kan dapat dinilai sebagai yang subjektif kecuali yang berdasarkan fakta di lapangan. Nah, ini sebenarnya sebuah program ketika diajukan, nah itu perlu adanya naskah akademik. Jadi tujuan dari pembicaraan ini bagaimana masyarakat dapat menilai MBG secara objektif sebagai program yang baik, tepat sasaran, mekanisme kerjanya terstruktur rapi, tidak menjadi sarang penyamun. Sementara pengajuannya tidak disertai naskah akademik, jadi dasarnya kita menilai itu apa? Dengan kata lain, bagaimana cara menilainya? Sementara program ini dilaksanakan secara simsalabim ala pesulap Pak Tarno. Krok krok krok, MBG jadi apa? Seperti itu. Nah, untuk itu perlu diketahui bersama bahwa setiap pengajuan suatu kebijakan, suatu program resmi, apalagi program yang besar, nah, ini memerlukan naskah akademik agar memiliki landasan yang kuat secara ilmiah. Landasan filosofisnya apa, landasan sosiologisnya, dan serta landasan yuridis. Hal ini tuh bukan sekedar untuk formal-formalan, bukan. Ini penting untuk mencegah lahirnya suatu program abal-abal. Artinya mencegah program yang dibuat secara asal-asalan. Nah, sekaligus memastikan adanya urgensi yang jelas. Menjamin program tersebut tepat sasaran dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, tentunya bagi kalangan akademisi yang sudah terbiasa terlibat dalam penyusunan naskah akademis, hal ini tidak perlu dijelaskan. Tapi bagi yang tidak biasa atau mungkin baru dengar, dan ini kemungkinan jumlahnya sangat banyak, sehingga perlu dijelaskan. Karena keberadaan naskah akademis itu sangat penting, dengan alasan antara lain aja ini tidak terlalu lengkap. Masalahnya
video lewat medsos ini kan nggak bisa panjang lebar. Ini intinya aja. Yaitu yang pertama, menunjukkan logika akademis, menjelaskan urgensi mengapa suatu program perlu dilaksanakan atau bahkan sangat mendesak untuk dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua, dasar pembuktian ilmiah, memastikan program ini dirancang berdasarkan hasil penelitian dengan data yang akurat, lengkap dengan analisisnya, bukan sekedar asumsi. Dan yang sering ini hasil mimpi di siang bolong, ini harus kita hindarkan. Program yang merupakan hasil mimpi di siang bolong. Seorang pejabat lagi enak-enak boksi, kemudian mimpi bangun terus mencetuskan program. Ini nggak boleh. Di masa lalu sudah banyak lembaga penelitian tempat saya kerja ini mengkritisi program-program kebijakan government yang berdasarkan mimpi di siang bolong. Akhirnya program ini kandas. Seperti dulu pernah ada SMPP. Ini setingkat SMA. Bahkan ini dirancang lebih berkualitas dari SMA. Tapi akhirnya banyak perguruan tinggi negeri aja ini yang nggak paham bahwa ijazah SMPP, lah kamu ijazahnya baru SMP kok masuk perguruan tinggi. Nah, ini karena memang programnya tidak berdasarkan hasil penelitian, terus kemudian ada naskah akademisnya. Enggak, ini mimpi di siang bolong. Itu di Kementerian Mendikbud. Nah, kemudian di Kementerian Agama ada aliyah model. Ini juga terjebak akhirnya. Aliyah dibikin berkualitas, tapi ujungnya ketemu lagi dengan aliyah yang secara umum di perguruan tinggi. Nah, ini akhirnya program ini juga hancur di tengah jalan. Nah, karena ini tadi mimpi di siang bolong. Mentang-mentang pejabat punya kekuatan pembikin kebijakan, mimpi di siang bolong, wah ini bagus, jadikan program. Nah, ini kaconya negara ini. Jadi ini untuk menghindari penelitian yang bukan penelitian, program yang dirancang secara asal-asalan. Nah, misalnya jika MBG ini mau meniru Jepang, karena ketika diprotes banyak negara-negara yang sudah menjalankan sekian tahun yang lalu dan berjalan baik dan diterima oleh rakyatnya, boleh aja meniru. Justru dengan cara meniru itu kita bisa berjalan lebih cepat. Jepang itu jagonya meniru, pakai benchmarking. Tapi menirunya nggak asal-asalan. Itu benchmarking itu ada metodenya. Jadi kalau meniru MBG Jepang, ini juga perlu penelitian.
istilah para pejabat Konoha kan studi banding. Nggak apa-apa mau istilahnya studi banding. Yang sekarang dilarang oleh KDM itu. Karena studi banding, ya kalau studi banding dilakukan pejabat struktural itu kan cuma ngelongok gitu, terus habis itu karena pejabat struktural itu kalau perjadin itu kan anggarannya besar, nggak kayak pejabat fungsional peneliti itu anggarannya dipres-pres, sudah gitu manajemennya manajemen bil, pulang dihitung bilnya lebih 5 rupiah aja suruh kembaliin. Jadi itu bedanya. Nah, jadi ini kalau misalnya istilahnya mau studi banding, tolong libatkan peneliti, bukan kepentingan saya. Saya sudah purna. Jadi peneliti-peneliti yang masih ada yang aktif, cari yang pintar-pintar, karena banyak peneliti yang nggak pintar. Jujur aja saya. Tolong cari peneliti yang qualified, dilibatkan dalam studi banding. Nah, kalau studi banding itu dilakukan oleh pejabat struktural, saya takutnya itu seperti Transjakarta. Itu konon kabarnya kan studi bandingnya jauh ke Kolombia. Ya saya emang belum pernah ke Kolombia. Tapi untuk melihat semacam Transjakarta itu, saya kebetulan pernah melakukan perjadin di Turki. Di Istanbul ada Trans, nggak tahu saya namanya, Trans Istanbul apa-apa, ya, seperti Transjakarta itu. Nah, tapi di sana itu bis Trans ini punya jalur sendiri, dikurungin gitu, nyebrang perapatan ya naik. Nah, jadi bis Transnya itu lancar dan tidak membuat kemacetan pada moda angkutan yang lain. Nah ini nggak tahu dulu namanya, kalau bukan peneliti itu gini ya, saya sering tugas ke daerah itu, kemudian pejabat di daerah itu ketika menerima saya itu mengatakan, mau meneliti apa sih Pak? Di sini nggak ada apa-apa. Nah, artinya memang mata peneliti beda dengan mata pejabat struktural. Nah, jadi saya takutnya itu ya ketika studi banding Transjakarta itu, ketika studi banding di Kolombia, nah mereka yang ditugaskan ke sana itu ya melihat, oh cuma gitu toh, gampang itu kita bikin di Jakarta gampang. Terus akhirnya jadinya kan Transjakarta kan jadi semrawut, punya jalan sendiri, tapi jalannya itu tidak dikurung seperti di Istanbul, sehingga motor bahkan mobil kadang-kadang masuk di perapatan. Transnya juga harus nunggu lampu merah. Nah, terus moda angkutan lain di tempat-tempat yang rawan macet juga tambah macet. Nah, kemudian contoh yang lain lagi, misalnya 3-in-1, nyontoh Singapura. Terus akhirnya kalau Singapura dapat digunakan untuk mengatasi kemacetan, tapi di Jakarta apa yang terjadi? Menimbulkan masalah baru, muncul joki. Jangan dibilang buka lapangan kerja lah. Nah, ini yang melakukan studi banding itu nggak melihat ini ada aspek-aspek lain yang mengelilingi sehingga membentuk suatu sistem. Nggak mampu mereka melihat itu, saya yakin.
Makanya nyontoh Trans di Kolombia jadinya Transjakarta, Transnya macet, moda angkutan yang lain macet. Jadi itulah perlu peneliti. Bukan untuk kepentingan saya sudah pensiun. Silakan bawa peneliti-peneliti yang ada sekarang yang qualified, yang mampu melihat sesuatu yang menjadi objek studi banding ini, apa aspek-aspek yang mengelilinginya itu yang membuat sebuah sistem itu apa. Nah, jadi itu perlu melibatkan peneliti supaya studi bandingnya itu nggak cuma menghabiskan anggaran seperti yang dilarang oleh KDM. Kemudian yang berikutnya menghindari tumpang tindih. Jadi program kalau tidak dibuatkan naskah akademis, ini ya sama aja program itu dibuat, dirancang secara asal-asalan. Karena suatu program itu pasti ada aspek-aspek lain yang mengelilingi yang membuat suatu sistem. Nah ini bersentuhannya dengan program lain tipis apa sangat dalam. Kalau sangat dalam itu ya tumpang tindih. Anggarannya gimana dirancang. Nah ini MBG kan dikatakan ngambil anggaran pendidikan. Terus belum nanti apa yang jadi petugasnya. Terus akhirnya harus beli kendaraan. Tapi kalau dirancang ada naskah akademiknya, itu kan beberapa sekolah yang sudah punya kantin diberdayakan kantin itu. Yang belum punya di situ dibangun kantin. Jadi nggak usah buat dapur yang banyak mengeluarkan anggaran. Dapur dari luar sekolah ngangkutnya butuh alat transport, butuh tenaga. Ya, akhirnya kan ribet. Guru saja merasa waktunya tersita 1 jam. Nah ini karena tidak dirancang secara baik. Kalau ada naskah akademiknya, maka dari awal bisa dikritisi. Sistemnya gimana? Anggarannya dari mana? Tenaga kerjanya gimana? Terus prasarananya gimana? Itu terlihat dari awal. Kita bikin program ala simsalabim Pak Tarno atau seperti tahu bulat digoreng dadakan. Ya emang tahu bulat digoreng dadakan di bumbuan raos. Tapi kalau program besar kan nggak bisa kayak gitu. Jadi yang terjadi apa? Ini dengan naskah akademis yang ketiga itu meminimalisir tumpang tindih program. Jadi kalau program itu bagaimanapun akan ada aspek-aspek lain, membentuk sebuah sistem. Nah, kemudian program yang lain juga gitu. Nah, ini ketika itu pasti itu ada persinggungan. Kalau persinggungannya kecil itu wajar, tapi kalau sudah persinggungannya besar itu tumpang tindih. Nah, kemudian juga akhirnya muncul itu tadi tahu bulat digoreng dadakan, muncul pegawai-pegawai dadakan, gajinya luar biasa, membikin kecemburuan sosial. Bagaimana di lingkungan di situ ada
guru honorer yang gajinya sebulan cuma ratusan ribu. Sementara tukang cuci ompreng gajinya jutaan. Dan tidak memerlukan keterampilan, nggak usah sekolah. Orang pinggir jalan aja ditaruhnya cuci piring ini, itu bisa. Tapi gajinya jutaan. Sementara orang yang untuk bekerja itu harus melalui proses pendidikan dan ijazahnya harus asli, cuma dapat gaji ratusan ribu per bulan. Perbudakan ini. Nggak pantas di negara Pancasila ada perbudakan. Nah, kemudian melihat dampak sosial. Nah, itu yang terakhir untuk beberapa aja. Nah, kemudian untuk melihat dampak sosial ini memperhitungkan bagaimana respon masyarakat dan memastikan program tidak merugikan hak-hak publik, seperti matinya kantin sekolah. Ini bahkan sekolah yang sudah punya kantin, dengan adanya program ini kantinnya mati. Seharusnya kalau sudah ada kantin dihidupkan, diberdayakan. Yang belum ada kantin dibikin ada kantin. Nah, ini kalau kantin sekolah ini kan berdekatan, nggak perlu beli mobil untuk ngangkut itu, nggak perlu karyawan baru untuk ngangkut itu, karyawan dadakan. Jadi apalagi mengantisipasi sampai terjadinya anak-anak yang keracunan. Karena kalau tempatnya jauh kan dimasaknya jam berapa, mateng jam berapa, dikemas jam berapa. Kemasan ini kan kalau masih panas dikemas ini kan bermasalah. Jadi itulah lihat dampak sosialnya. Kalau ada naskah akademis akan kelihatan dari awal. Jadi demikian gambaran sekilas pentingnya naskah akademik. Mudah-mudahan beberapa aja ini tadi, ini dapat difahami bagi hadirnya program baru, sebagaimana halnya MBG, agar masyarakat bisa melihat secara fair. Yang terkena dampak negatifnya kalau nggak ada naskah akademis ya, akhirnya kan ya bilang tidak ada guna. Sementara kelompok yang ikut bancaan pasti mengatakan sebagai program yang baik. Tapi yang perlu diingat, pepatah masyarakat kita yang sudah menjadi kearifan, itu mereka mengatakan sesuatu yang nggak jelas itu ya seperti beli kucing dalam karung. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.